Hey teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Bagaimana kabar teman semua? Mimin doakan semoga sehat selalu. Semoga lancar rezekinya. Ada cita-cita semoga tercapai. Di bulan suci Ramadan ini segala keinginan bisa terwujud. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman, langsung saja kita mulai. Bab 120. Azam bisa bernafas lega karena urusannya sudah selesai. Para korban di proyek juga sudah ada yang kembali bekerja, kecuali yang memiliki luka. Pelaku penggelapan dana juga sudah tertangkap. Kini giliran Azam untuk bersantai dan menemani sang istri. Ia bisa mengurus lagi perusahaannya di Jakarta. Dalam kondisi Aluna yang sedang hamil, memang membuat Azam tidak bisa terlalu lama berjauhan dengan sang istri. Lo balik ke Surabaya? Tanya Azam pada Haris. Iya dong. Ngapain juga gue di sini? Semuanya juga udah clear. Gue udah kangen banget sama anak gue, balas Haris. Oke lah, di sini juga ada Pak Guntur yang bisa dipercaya. Bulan depan lo kesini lagi buat pantau ya, Tita Azam. Iya, bawel banget lo. Berapa kali tahu? Nggak lo bilang tuh. Haris dibuat kesal. Gue cuma ingetin doang, saud Azam dengan senyum lebar. Haris mencibir. Gue tahu lo seneng karena mau pulang, tapi jangan bikin gue kesel juga kali. Udah ya, gue duluan. Bentar lagi take off. Azam beranjak meninggalkan Haris. Penerbangan mereka hanya berbeda beberapa jam. Keduanya memang sengaja mengambil penerbangan paling awal. Azam sudah tidak sabar ingin bertemu sang istri. Ia sengaja memang tidak memberitahu kepulangannya pada Aluna. Niatnya ingin membuat kejutan. Apalagi beberapa hari ini Azam sangat sibuk, bahkan tidak sempat membalas pesan Aluna. Sore hari, Azam baru sampai di ibu kota. Senyum lelaki itu mereka setelah sampai di depan rumahnya. Bunyi bel. Iya, sebentar. Itu bukan suara Aluna atau Burita, melainkan Susi. Bapak. Susi terlihat kaget dengan kedatangan Azam. Istri saya di mana, Mbak? Tanya Azam. Ada di belakang, Pak, ujar Susi. Tolong bawa ini ke kamar saya ke belakang dulu. Dengan semangat, Azam melangkah lebar ke taman belakang, tempat istrinya berada. Dari ambang pintu belakang, Azam melihat Aluna dan Bu Rita duduk membelakangi pintu. Azam belum bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Kok kamu baru bilang sih kalau Azam di sana bareng Haris? Gimana kalau Haris cerita semuanya? Langkah Azam yang sudah dekat langsung terhenti. Penasaran dengan apa yang dimaksud oleh ibu mertuanya. Ya nggak apa-apa. Hubungan aku sama Haris kan ada di masa lalu doang, Bu. Dahi Azam berkerut. Hubungan? Ia membatin. Ia tetap saja. Dia itu mantan pacar kamu. Gimana kalau Haris masih punya perasaan ke kamu, terus ngomong yang enggak-enggak ke Azam? Ibu nggak mau itu terjadi, Lun. Tangan Azam mengepal. Ia berjalan mundur dengan langkah tanpa suara. Hingga Burita dan Aluna sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Azam langsung masuk ke dalam kamarnya. Bu, yang penting buat aku sekarang, aku cuman cinta sama Mas Azam. Aku juga percaya Mas Azam akan menerima, kalaupun tahu masa lalu aku, karena itu cuma kisah yang sudah lalu saja, tutur Aluna. Bu Rita yang akan bicara sampai tidak jadi, karena kedatangan Susi yang membawakan teh hangat dan juga kue. Siapa yang datang tadi, Mbak? Tanya Aluna. Pak Azam, Bu. Tadi saya lihat Pak Azam dari sini. Aluna dan Bu Rita tentu kaget mendengar itu. Mereka saling berpandangan, memikirkan hal yang sama. Aluna langsung bangkit dan mencari keberadaan suaminya. Kamar tempat yang pertama dituju oleh Aluna. Ia membuka pintu kamarnya perlahan. Azam terlihat duduk santai di sofa sambil memainkan ponselnya. Ia bengong
menatap sang istri dengan senyum lebar. Aluna dengan ragu berjalan mendekat. "Mas, kamu pulang dari tadi?" tanya Aluna. "Enggak, baru aja kok. Tadi aku ke belakang tapi lihat kamu sama ibu ngobrol serius, jadi aku balik lagi. Gak mau ganggu," tutur Azam. Wanita dengan mata bulat itu malah berdiri mematung. Tidak seperti apa yang dikatakannya pada sang ibu tadi. Tidak takut jika Azam tahu soal masa lalunya. Tapi saat ini yang terjadi malah sebaliknya. Tangan Aluna bergetar, membayangkan Azam marah besar. Sudah membuatnya takut, apalagi Azam benar-benar marah di matanya. Azam menarik lembut tangan Aluna untuk duduk di sampingnya. "Kenapa malah melamun? Gak suka aku pulang?" Aluna menggeleng cepat. "Bukan gitu mas," sangkalnya. Azam menaikkan sebelah alisnya. "Terus apa?" "Mas marah sama aku." Azam tertawa kecil. "Marah? Buat apa aku marah? Emang kamu bikin kesalahan apa?" Ia menangkup wajah Aluna, membuatnya yang sedang menunduk kini saling bertatapan. "Soal masa lalu aku dan Haris, kamu pasti dengar semuanya kan? Maaf karena aku gak pernah bilang apa-apa soal masa lalu itu. Tapi aku juga baru tahu kalau kamu itu sepupu Haris setelah kamu datang melamar," ungkap Aluna. Ia menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Sebenarnya tidak ada kewajiban Aluna untuk menceritakan masa lalunya pada Azam. Begitupun sebaliknya. Karena masa lalu itu milik mereka masing-masing. Dan seharusnya memang tidak perlu diungkit. "Jadi kamu menikah sama aku karena Haris? Tahu kamu balas dendam ke Haris karena dia ninggalin kamu dan nikah sama cewek lain?" Mendengar itu, Aluna merasa jantungnya berhenti berdetak. Dicecar pertanyaan itu oleh Azam. Azam seolah-olah tahu semuanya. Aluna kembali menunduk, tidak berani menatap Azam. Dulu ia memang menikah karena ingin membuktikan pada Haris jika dirinya juga bisa bahagia tanpa lelaki itu. Tapi setelah melakukan sholat istikharah, Aluna yakin menikah dengan Azam bukan karena Haris, tapi karena ia yakin Azam adalah jodohnya yang terbaik. Bukan gitu mas." Mungkin awalnya Aluna memang memiliki niat yang salah, tapi sungguh ia tidak ada niat untuk memanfaatkan Azam. Ia sangat mencintai lelaki itu. Tangan Azam yang berada di wajah Aluna terlepas, membuat hati wanita itu mencelos. Aluna langsung menongak melihat Azam yang memalingkan wajahnya, membuat perasaan Aluna tidak karuan. Air mata Aluna merembes, lalu berjatuhan membasahi pipinya. Ia begitu takut. Mungkin jika mantan kekasih Aluna bukan orang yang terdekat Azam, itu tidak masalah. Tapi ini, sepupu Azam sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Azam. Meskipun Azam tidak berhak untuk marah karena masa lalu Aluna, tapi tetap saja Azam tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. "Mas," Aluna berujar dengan suara lirih. Azam menarik napas dalam, lalu kembali menatap Aluna yang menunduk. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa tinggalkan like, komentar juga ya. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.